Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal literasi sains TPM 1 Kota Yogyakarta. Pada video sebelumnya sudah dibahas nomor 1 sampai nomor 5. Pada video kali ini akan dilanjutkan ke nomor 6 sampai nomor 10. Untuk itu jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman supaya teman-teman juga menonton channel ini dan mendapatkan ilmu yang lebih tepat. Oke, langsung saja kita bahas nomor 6. Nah, nomor 6 ini berkaitan sama namanya kalor. Nah, ini materi pokoknya adalah tentang perambatan kalor. Nah, ini tentang kalor. Nah, kalor itu ada materi tentang namanya perambatan kalor. Nah, perambatan kalor itu ada 3. Ada konduksi, konveksi ya, ada konduksi, ada konveksi, sama ada radiasi. Nah, di sini kasusnya adalah terkait sama thermal blanket atau selimut thermal. Jadi fungsi dari selimut thermal adalah dirancang untuk menjaga panas tubuh seseorang. Jadi ketika orang tadi dalam cuaca dingin, maka ketika memakai thermal blanket, suhu badan yang panas akan tetap terjaga. Nah, dari fungsi thermal blanket itu, maka pernyataan ini yang benar yang mana gitu kan ya. Nah, yang A, panas tubuh berpindah secara konduksi dan menyebar di dalam thermal blanket secara radiasi. Ini kurang tepat ya, karena di sini tidak bisa menyebar secara radiasi. Terus yang B, thermal blanket menerima panas dari tubuh secara konduksi dan menyebarkan panas secara konveksi. Ini juga kurang tepat. Nah, yang tepat itu lebih tepat adalah yang C. Jadi panas tubuh itu kan menimbulkan namanya radiasi, nah, atau pancaran. Nah, pancaran panas dari tubuh tadi akan terperangkap di thermal blanket. Nah, terus si thermal blanket tadi itu akan menjaga ya supaya panas dari tubuh itu tetap merata atau tetap berada di dalam tubuh. Nah, oleh karena itu akan disebarkan merata ke seluruh tubuh menggunakan aliran konveksi atau aliran udara tadi. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Nah, lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ini berkaitan sama materi namanya gerak. Nah, tentang gerak lurus. Nah, di sini ada 2 sekolah, yaitu ada SMPJ dengan jarak 300 meter, terus ada SMPZ dengan jarak 420 meter. Nah, jadi di sini ada seorang siswa bernama Revan memutuskan untuk mendaftar di SMPZ. Nah, kelajuan rata-rata orang berjalan adalah 3,6 km per jam. Nah, waktu yang diperlukan untuk ke sekolah adalah berapa? Nah, dari sini ya, maka kita bisa menentukan ya waktunya. Nah, di sini ada kecepatan rata-ratanya dulu. Nah, di sini kan ada V sama dengan 3,6 km per jam. Nah, ini diubah dulu ke meter per sekon. Harus diubah dulu ke meter per sekon. Maka jadi gimana? Tinggal 3,6 dikalikan kilometer ke meter. Kan 1 kilo kan ada 1000. Nah, 1000 dibagi 1 jam ada berapa detik? Ada 3600. Nah, kita coret nolnya, coret. Nah, 3,6 kali 10 kan 36. Nah, 36 bagi 36 itu 1 ya. Maka jadi V-nya sama dengan 1 meter per sekon. Jadi 3,6 km per jam kita ubah menjadi 1 meter per sekon. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita mencari waktu. Ingat persamaan jarak atau kecepatan. Nah, jadi V itu sama dengan S per T. Nah, kita mau mencari waktunya, maka dari persamaan ini jadi T itu sama dengan S dibagi V. Nah, oleh karena itu kita cari waktunya dulu. Yang pertama waktu ke SMPJ. Nah, jadi TJ, nah sama dengan apa? Tinggal S ya. Berarti ini tinggal SJ, jadi jarak ke sekolah J dibagi dengan kecepatannya V. Nah, kita masukkan nilainya. SJ nya tadi jaraknya ini ya
300 meter, tinggal 300 ya. Ini 300 dibagi V-nya tadi adalah ini ya, 1. Nah, waktunya 1. Nah, 300 bagi 1 kan jadi 300 sekon atau detik. Nah, habis itu yang TZ ya, waktu untuk ke sekolah Z. Nah, sama, tinggal pakai jarak Z dibagi kecepatannya. Nah, jarak Z-nya tadi ini ya 420 meter ya. Jadi 420 dibagi waktunya juga 1, maka jadi 420 sekon. Nah, dari sini maka bisa kita lihat bahwasanya waktu untuk mencapai sekolah Z itu lebih lama. Nah, lebih lamanya berapa menit itu loh. Nah, tinggal dicari selisihnya. Ini cari selisih. Nah, ini dicari selisih. Nah, selisihnya berapa? Nah, tinggal 420 kurangi 300. Maka ini hasilnya adalah 120 detik. Nah, 120 detik dijadikan ke menit, maka tinggal dibagi 60 detik. Nah, maka jadi 2 menit. Nah, jadi apa? Kalau menuju sekolah Z, maka si Revan tadi akan lebih lambat 2 menit gitu ya. Karena kan jauh juga, karena jaraknya lebih jauh juga gitu. Maka jawabannya yang B. Lanjut yang nomor 8. Nah, nomor 8 ini ada sebuah helikopter. Nah, ini tentang namanya gaya. Nah, tentang gaya. Tentang materi gaya angkat. Nah, di sini dikatakan helikopter tipe EC-135 itu massa kosongnya yaitu 1455 gitu ya. Nah, massa lepas landas maksimum adalah 2910 kilo. Jadi si helikopter tadi ya bisa terbang maksimal dengan massa total. Jadi massa dari si helikopter dengan massa bebannya, massa penumpangnya totalnya harus maksimal hanya boleh 2910 kilo. Nah, itu baru bisa keangkat nih. Jadi dengan beratnya tadi ya, dengan massanya tadi ya, maka nanti bisa keangkat nih. Nah, nanti ada gaya F-nya tadi bisa keangkat gitu. Nah, dengan massa maksimalnya, jadi massa maksimalnya adalah tadi tinggal 1000 ya, 455. Ini kan massa helikopternya. Terus massa totalnya yaitu 2910 kilo. Nah, terus di soal ini dikatakan bantuan yang diangkut adalah 1500. Nah, berarti ternyata helikopter tadi membawa barang sebesar massanya yaitu 1500. Nah, maka apa? Massa yang dibawa ya, maka massa totalnya itu. Nah, ini massa totalnya setelah ditambah 1500 ya. Nah, maka tinggal massa kosongnya kan, massa helikopternya kan 1455. Ini ditambah dengan massa bebannya 1500. Nah, ini hasilnya adalah 2955 kg. Nah, sedangkan batas maksimalnya adalah ini. Nah, ini batas ya. Nah, ini batas maksimal. Nah, ini batas maksimal. Nah, maksimal. Jadi batas maksimalnya itu adalah 2910 kilo. Sedangkan yang di bawah, nah, ini yang di bawah. Nah, ini yang di bawah adalah sebesar 2955. Berarti apa? Kelebihan. Nah, berarti bisa dikatakan helikopternya adalah gagal terbang gitu. Jadi gagal terbangnya karena apa? Ya karena kelebihan. Nah, kelebihan berapa? Tinggal dikurangi. 2955 kurangi 2910. Nah, maka hasilnya adalah 54. Nah, 45 kilo. Nah, berarti ini kelebihan. Nah, ini kelebihan beban ya sebesar 45 kilo. Nah, ini kelebihannya. Nah, ini kelebihan. Nah, maka helikopter gagal terbang karena kelebihan beban 45 kg. Berarti yang B. Nah, gitu. Lanjut nomor 9. Nah, nomor 9 ini berkaitan sama namanya pesawat sederhana ya. Jadi ada namanya pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu macam-macam ya, ada katrol, ada tuas, sama ada bidang miring biasanya. Nah, di sini berkaitan sama namanya tuas. Nah, di sini ada tuas keberapa? Ini tuas ketiga ya. Ini tuas ketiga.
karena kuasanya ada di tengah. Nah, ini tuas ketiga. Nah, di sini dikatakan ada W itu bebannya, lebih lengan beban, F itu gaya kuasa, LK lengan kuasa. Nah, di sini udah ada ukurannya ya. Nah, bagian tangan yang ini belakang ini masuk namanya tadi ya, penumpu. Nah, atau titik tumpu. Nah, dia ini adalah titik tumpunya. Jadi ini titik tumpu. Nah, terus di sini adalah apa? Ini namanya kuasa. Nah, ini kuasanya ya. Ini F kuasa. Nah, yang ini adalah bebannya atau W. Nah, dari sini ya, maka kita tentukan dulu lengan kuasanya berapa sama lengan bebannya berapa. Nah, LK lengan kuasa itu ngitungnya di gimana? Ngitungnya adalah dari F ini ya, dari F ini ke titik tumpu. Nah, berarti udah ada tulisannya adalah 70 kilo. Berarti lengan kuasanya adalah 70 cm, 70 cm. Habis itu lengan beban ya. Lengan beban itu ngitungnya gimana? Dari beban ke titik tumpu. Nah, kan bebannya di sini, maka titik tumpunya ke belakang itu. Berarti panjangnya adalah 70 ditambah 35. Berarti berapa? 105 cm. Nah, 105 cm. Nah, setelah itu apa? Tentang keuntungan mekanis. Nah, keuntungan mekanis ya. Jadi keuntungan mekanis kan KM. Itu bisa dihitung dengan cara ini, rumusnya bisa W dibagi F ya, beban dibagi dengan kuasa, atau juga bisa pakai lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Nah, kita menggunakan persamaan yang ini. Nah, jadi gitu ya. Nah, di sini kita masukkan nilainya. Nah, jadi kita masukkan di bawah sini ya. Jadi W per F sama dengan lengan kuasanya udah tahu, 70 dibagi lengan bebannya 105. Nah, ini kan kita sederhanakan ya. Maka jadi W per F sama dengan jadi 2 per 3. Nah, kita bagi dengan 35. Nah, dari sini maka jadinya apa? Kita nyatakan dari F. Nah, F itu sama dengan apa? Jadi 3 per 2 nya W. Nah, gitu ya. Oh, berarti apa? Di sini ternyata kuasanya itu malah lebih besar daripada bebannya. Nah, karena 3 per 2 nya dari W atau 1/2-nya dari bebannya. Berarti kuasa yang harus diberikan itu lebih besar daripada bebannya. Oleh karena itu, maka alat ini mengalami namanya kerugian. Nah, kerugiannya itu karena gaya kuasa yang dikeluarkan 3 per 2 kali besar dari beban yang dipindahkan. Maka jawabannya yang D. Gitu ya. Terus nomor 10. Nah, nomor 10 ini berkaitan sama materi usaha. Nah, jadi ini tentang usaha. Nah, di sini ada jemparingan atau panahan gitu ya. Di sini udah ada persamaannya. Jadi usaha tadi merupakan perubahan energi kinetik. Nah, terus pada dasarnya usaha tadi ada gaya dikali dengan perpindahannya. Nah, kita langsung menggunakan persamaan yang mana? Kita langsung menggunakan persamaan yang bawah ini. Nah, ya, kita gunakan persamaan yang bawah ini ya. Atau ini saya singkat jadi gini ya. Maka jadi F ya kali S sama dengan langsung ini aja setengah kali M. Nah, ini terus dalam kurung V 1 kuadrat ya. V1 kuadrat min V2 kuadrat. Ini juga boleh. Tidak pakai seperti itu juga boleh. Nah, terus kita selidiki yang diketahui ya. Nah, 20 gram ini adalah masanya. Terus busurnya kecepatannya 200. Nah, ini ya. Kecepatannya 200, berarti ini namanya V ya. V1-nya. Itu nanti anak panah menancap target yang berjarak 20 meter. Nah, ini S-nya. Terus dengan kecepatan 100 meter per sekon. Berarti ini V2. Nah, maka gaya otot lengannya adalah berapa? Kita tulis yang diketahui dulu. Nanti yang pertama massa. Masanya adalah 20 gram. Nah, 20 gram ini jadikan ke kilo tinggal dibagi 1000. Maka jadi 0,02 kilogram. Nah, itu ya. Terus habis itu tadi ada V1 sama dengan 200 ya. 200 meter per sekon. Terus ada V2 sama dengan itu 100 meter per sekon. Nah, terus yang diketahui lagi ada S ya. S-nya 20 meter.
Ini ada S sama dengan 20 meter. Nah, habis itu kita masukkan ke persamaannya itu ya. Nah, langsung kita masukkan karena kita mencari gayanya atau F-nya. Jadi F dikali S sama dengan setengah kali massa dalam kurung V1 kuadrat min V2 kuadrat. Kita masukkan angkanya. F dikali S-nya itu 20 sama dengan setengah, nah dikali M-nya itu ya 0,02 dalam kurung V1 nya kan 200 ya, 200 kuadrat dikurangi V2 nya 100 kuadrat. Nah kita tulis jadi 20F sama dengan, kan jadi kita coret ya ini ya, kita coret maka jadi 0,01. Nah 0,01 dalam kurung 200 kuadrat kan jadinya 4 ya, 40000. Jadi 40.000 ya. Nah dikurangi 100 kuadrat jadinya 10.000. Nah lanjut dulu, ini jadinya 20F sama dengan ini 0,01 dikali ini 40.000 dikurangi 10.000 dapat 30.000. Nah ini dicoret nolnya. Nah coret buat ini ya, 20 nya nolnya habis sama ini habis. Terus ini jadinya 2F sama dengan, kan komanya di belakang koma ada 2 angka. Nah maka kita nyoret 2. Jadi nyoret 2 angka ini ya, nyoret 2 nol. Makanya nanti jadinya 1 dikalikan dengan 30. Nah maka jadinya F itu sama dengan tinggal 30/2. Nah 30 bagi 2 sama dengan 15 Newton. Nah maka gaya yang dibutuhkan tadi adalah sebesar 15 Newton. Oke gitu ya. Jadi itu adalah pembahasan soal literasi sains TPM 1 Kota Jogja untuk nomor 6 sampai nomor 10. Jangan lupa ditunggu untuk pembahasan pada nomor berikutnya. Ya, terima kasih.